Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada hari ini, hari Rabu tanggal 22 Juli 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, damai sejahtera, dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang setia yang selalu memelihara kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dan memampukan menghadapi semuanya. Kembali kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami ya Tuhan dengan roh kudus-Mu, agar kami mengerti dan mentaati dengan sukacita akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 19 ayat yang ke-21. Tertulis demikian, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saudara yang dikasih Tuhan, beberapa survei tentang psikologi dan perilaku manusia menunjukkan bahwa ada kecenderungan setiap orang untuk memprediksi masa depan. Dan itu merupakan kecenderungan alamiah yang ada pada tiap orang. Kecenderungan untuk memprediksi sesuatu seringkali nampak ketika misalnya ada perhelatan Piala Dunia. Banyak orang yang memposting, menyampaikan prediksi siapa yang akan menang. Mengapa banyak orang yang suka memprediksi? Beberapa di antaranya sebagai penyebab adalah karena ada rasa puas ketika tebakan atau prediksinya tepat. Selain itu ada perasaan bisa memegang kendali atas sesuatu. Sebenarnya setiap apapun prediksi kita, posisinya ada di bawah kuasa Tuhan. Dalam Amsal 19 ayat 21 ini tertulis, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kita bisa punya banyak prediksi, banyak rencana, bahkan rencana yang begitu matang, prediksi yang begitu sempurna, dilihat dari berbagai faktor. Tapi Tuhanlah yang memegang kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Membuat rencana, membuat prediksi, boleh-boleh saja saudara. Tapi jangan sampai kita terjebak di dalam kesombongan dan melupakan kuasa Tuhan. Membuat rencana itu baik, tapi kita perlu sadari satu hal yang ada dalam semesta ini sebagai sebuah kebenaran, bahwa Tuhanlah yang memegang kuasa atas segala sesuatu dalam kehidupan kita dan dalam semesta ini. Seringkali ketika prediksi kita atau rencana kita berjalan dengan lancar, kita menjadi sombong, lupa diri, kita merasa kita punya kuasa atas semuanya. Dan kita lupa bahwa Tuhan yang berdaulat di dalam kehidupan kita. Tidak heran ada banyak orang yang menjadi ateis dan tidak percaya Tuhan karena rencana-rencana pribadi mereka berhasil dan berjalan lancar. Mereka lupa bahwa ada Tuhan yang lebih berkuasa dari diri mereka, dan Tuhan berkuasa atas nafas hidup mereka. Kalau Tuhan mengizinkan rencana kita berhasil, berjalan lancar, prediksi kita ternyata tepat, jangan sampai kita melupakan Tuhan, Sang Pemilik kehidupan dan penguasa segalanya. Dan kalau Tuhan mengizinkan rencana kita gagal, tidak sesuai harapan, jangan kita mengatakan Tuhan kejam. Jangan menyalahkan Tuhan, tapi belajar untuk rendah hati dan miliki perspektif yang benar dari sudut pandang rencana Tuhan. Rencana Tuhan pastilah yang terbaik. Ini bukan sekedar kata-kata yang indah, tapi kebenaran yang nyata bahwa rencana Tuhan memang selalu yang terbaik.
Meskipun untuk sesaat kita merasa rencana kita yang terbaik, tapi pada waktunya kita akan menyadari bahwa memang rencana yang sempurna hanya datang dari Tuhan. Daripada kita suka memprediksi segala sesuatu, suka merencanakan, meskipun rencana itu perlu, kita hendaknya miliki sikap untuk berserah dalam rencana Tuhan. Di dalam keberserahan ada kedamaian. Di dalam keberserahan ada sukacita dan ketenangan. Ketika kita menyadari bahwa keputusan dan kedaulatan itu ada di dalam tangan Tuhan, maka kita akan bebas dari kecemasan akan apa yang terjadi di masa depan. Kita tidak memikul segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri, tapi kita berjalan bersama dengan Tuhan yang memikul segala beban kita. Malam hari ini biarlah kita tidur dengan sikap berserah kepada Tuhan, mempercayakan seluruh hidup kita dalam rencananya, dan melangkah di hari-hari depan dalam damai sejahtera, menyadari bahwa Tuhanlah yang memegang kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu ya Bapa memberikan kami kedamaian dan sukacita, ketenangan. Terima kasih kami ditegur, diingatkan bahwa segala rencana kami, prediksi kami hanya ada di bawah kuasa-Mu. Dan karena itu kami mau berserah kepada-Mu, sebab Engkaulah Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu, pimpin kami Tuhan, dan tuntun kami Roh Kudus agar kami selalu melangkah, berjalan di dalam kebenaran-Mu. Berkati kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Lawatlah setiap kami. Lawat setiap pergumulan, permohonan doa yang disampaikan. Kuasa-Mu bekerja, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada pertolongan Tuhan. Mujizat-Mu yang ajaib dinyatakan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan gambaran-Mu yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.